Halo Sobat Naik Level, kembali lagi dengan kami di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas salah satu emiten saham, DFAM. Ya, seperti biasa kita akan bahas secara fundamental, seasonality, bandarmologi, dan teknikal secara umum, teman-teman ya. Nah, namun sesuai dengan judul di video ini yaitu apakah DFAM akan arah lagi? Karena hari ini DFAM itu menjadi top gainer teman-teman ya di Bursa Saham Indonesia dengan kenaikan 34,33%. Nah, nanti kita akan bahas sesuatu yang menarik di bandarmologi dan teknikal ya yang akan memberikan clue kepada kita apakah akan arah lagi atau tidak teman-teman ya. Namun seperti biasa kita akan bahas dari sisi fundamental dan seasonality juga teman-teman ya. Secara singkat, oke, pertama kita akan bahas company profile dulu ya. Mungkin ada yang belum tahu DAFAM itu apa. Jadi PT DAFAM Property Indonesia sesuai dengan namanya ini bergerak di bidang usaha properti teman-teman ya. Namun propertinya ini lebih ke arah real estate, perumahan, dan pengelolaan hotel, resort, dan villa. Berdiri sejak 12 September 2011 atau sudah 11 tahun. Ini komposisi pemegang sahamnya di masyarakat ini adalah 19,7%. Pada saat IPO 2018 itu IPO-nya harganya 115 dan yang dilempar ke masyarakat 400 juta. Saat ini 372 juta, jadi ada sekitar yang hilang 27 jutaan teman-teman ya. Kemungkinan bisa masuk aja ke reksadana atau dibeli oleh direksi atau komisaris teman-teman ya. Jumlah pemegang saham terakhir Mei 2022 itu 1.185 investor dan kemudian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada laporan keuangan Q1 2022 itu minus 26 miliar. Jadi saat ini perusahaan sedang mengalami kerugian. Kita cek dari pendapatan dan profit tahunan teman-teman ya, dari tahun 2017, 2018, 2019 nih grafiknya bagus teman-teman. Namun terdampak pandemi sehingga kinerjanya sangat merosot tajam 2020 dan 2021 teman-teman ya. Omset terakhir 85 miliar. Kemudian secara profit juga sama teman-teman ya, naik. Ini ada anomali penurunan. Ini naik, anomali penurunan kita nggak akan bahas karena akan terlalu panjang. Saat pandemi terjadi drop teman-teman ya profitnya sehingga total di 2021 itu minus 15% atau 17,6% dari total omset 2021. Kemudian di Q1 2022 itu ternyata kinerjanya belum membaik teman-teman ya, masih mengalami penurunan. Ya, omsetnya turun 16 M dan profitnya ini juga tambah dalam teman-teman ya, yang tadinya 17% secara tahunan sekarang pembengkak menjadi 25%. Jadi kinerjanya masih belum membaik. Kemudian valuasi PE standard deviation atau penyimpangan price to earning ratio teman-teman ya. Karena ini earning per share-nya masih minus teman-teman ya. Jadi kita nggak relevan untuk membahas valuasi menggunakan PE standard deviation karena semuanya akan minus harganya. Kita akan langsung masuk ke valuasi price to book value standard deviation. Ya, saat ini diperdagangkan di price to book value 5.02 teman-teman ya. Kemudian ini mendekati sedang berbalik arah mendekati ke PBV-1 atau berpotensi berpeluang ke arah 220 teman-teman ya. Kalau dia bisa naik ke PBV 10 di titik pusatnya maka dia akan menjadi harganya 360 teman-teman ya. Ini adalah valuasi secara price to book value standard deviation. Ya, BVPS-nya saat ini adalah 35,86. Oke. Nah, untuk dividen ini belum pernah membagikan dividen sama sekali teman-teman ya. Karena juga posisi perusahaan masih merugi juga saat ini. Oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan basic fundamentalnya. Maukah Anda membeli perusahaan yang bergerak di bidang properti yang sudah berjalan selama 11 tahun dan saat ini posisinya masih merugi karena pandemi? Pendapatan terakhir 2021 85 M per tahun dan masih merugi 15 miliar atau merugi 17,6%. Total ekuitas atau modal yang dibutuhkan untuk kalau kita mau membangun baru dari nol DAFAM itu kita membutuhkan uang 66 miliar atau disebutnya PBVS-nya atau kalau dibagi per lembar sahamnya adalah Rp35 per lembar saham. Namun harga yang ditawarkan harga yang ditawarkan di bursa saham Indonesia saat ini adalah harganya 342 miliar atau harga per lembar sahamnya 180 per lembar saham atau nilainya adalah 5 kali lipat dari modal yang harus kita keluarkan kalau misalnya kita mau membangun DAFAM dari nol lagi nih, dari awal lagi ya. Kemudian
kapan balik modalnya teman-teman ya. Jadi semisal kita beli, memutuskan untuk beli di harga 342 miliar atau kalau misalnya per lembar sahamnya di harga 180, dengan net profit yang masih minus ini, maka kita nggak mungkin akan tahu kapan akan balik modal teman-teman ya, karena kinerjanya masih menurun terus. Ya, namun kalau misalnya kita berkaca bisa pulih di tahun 2000 seperti tahun 2019 sebelum pandemi dengan profitnya per tahun bisa 11 miliar, maka harga saat ini kita bagi dengan 11 miliar itu akan menjadi 31 tahun teman-teman ya. Seandainya kinerjanya bisa kembali lagi ke 2019. Namun kita belum tahu kapan itu akan kembali karena di Q1 2022 tadi juga masih menurun teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman akankah teman-teman mau membeli perusahaan dengan kondisi seperti ini? Jawabannya tentu berbeda-beda setiap orang karena fundamental ini adalah sifatnya subjektif. Kemudian kita akan masuk ke analisa yang kedua, yaitu seasonality teman-teman ya. Karena baru IPO tahun 2018 maka data baru tersaji dari tahun 2018 ya. Di bulan Juli ini probabilitas naiknya hanya 40% teman-teman ya. Namun di awal Juli 2022 ini sudah naik cukup tinggi 13% setelah bulan-bulan sebelumnya turunnya cukup dalam teman-teman ya karena pandemi. Ya, kemudian ini tahun 2021 pada saat pandemi rugi justru harganya naik 86% teman-teman ya. Jadi datanya ini cukup anomali teman-teman ya, nggak sesuai dengan fundamentalnya, namun itulah Bursa Efek Indonesia ya, fundamental tidak selalu searah dengan harga saham. Oke, jadi di bulan Juli ini sudah ketinggalan kalau mau ikut, tapi kalau dicek dari probabilitasnya juga kurang bagus teman-teman ya. Ini dari sisi seasonality. Kemudian kita akan bahas yang menarik teman-teman ya, yaitu dari bandarmologi dan teknikal ini teman-teman ya. Secara bandarmologi kita kalau cek teman-teman ya, sebelumnya ini nggak ada pergerakan sama sekali ya, datar-datar aja. Kemudian tiba-tiba ada pendistribusian yang besar-besaran teman-teman ya. Nah, kita akan cek ada beberapa fase di sini teman-teman ya. Kami tertarik di fase ini teman-teman ya, fase saat harganya dinaikkan ya, harganya naik cukup tinggi teman-teman ya. Di fase ini tanggal 25 Mei sampai 6 Juni itu terjadi apa teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari broker summary ada perpindahan stok dari broker MG ke broker CP ya. Ini perpindahan stok karena nilainya hampir seimbang teman-teman ya, dan dalam masa perpindahan stok ini harganya terkerek naik teman-teman ya. Kemudian fase yang kedua itu adalah tanggal 7 Juni ya, besok harinya sampai 5 Juli sampai hari kemarin. Ya, itu terjadi distribusi teman-teman ya. Kita cek di broker summary-nya, broker CP yang sebelumnya tadi mendapatkan perpindahan stok ini mulai melakukan distribusi teman-teman ya. Kemudian tanggal 6 Juli hari ini ya terjadi ARA. Nah, apa yang terjadi? Ternyata broker CP masih melakukan distribusi, namun apakah ini benar-benar distribusi? Ternyata dia berpindah teman-teman ya, ada perpindahan saham nih teman-teman, karena jumlahnya mirip. Jadi kalau jumlahnya mirip ini bisa dibilang saham berpindah, dan pada saat perpindahan saham ini harganya naik teman-teman ya. Jadi apakah besok akan terjadi hal yang sama serupa di fase 25 Mei sampai 6 Juni ini ya, ketika dia naik kemudian naik lagi dan naik lagi ya, beberapa kali naik berkali-kali, apakah akan terjadi lagi? Nah, kita akan bahas ini dari sisi teknikal teman-teman ya. Ini teman-teman harga saat ini adalah 180, kemudian support di bawahnya ada di 120, ini harga terendah yang pernah dialami oleh saham Dafam ya selama melantai di bursa. Kemudian ini ada dua potensi teman-teman ya, bisa naik lagi, bisa turun lagi teman-teman ya. Kalau misalnya secara teknikal turun lagi ke 120, maka teman-teman berpotensi rugi 32%. Namun kalau misalnya dia naik lagi besok ke next resisten, maka berpeluang profit 30,8%. Nah, sekarang pertanyaannya apakah akan naik atau akan turun? Kalau kita sambungkan dengan bandarmologi ya, dengan ini teman-teman ya, kalau misalnya pada kenaikan ini retail belum tertarik untuk masuk, maka kemungkinan besar besok akan dinaikkan lagi teman-teman ya, ke next resistennya yaitu di 237, atau mungkin aja bisa arah lagi besok ya, kalau misalnya ternyata dari kenaikan saham hari ini retail belum ada yang tertarik masuk besok. Namun kalau misalnya ternyata retail sudah banyak yang masuk, kemungkinan akan drop lagi ke harga 120 atau minus 32% teman-teman ya, dan kalau bisa dilanjutkan terus
ya ini berpeluang turun ke 50 karena ini support di bawahnya ini nggak ada lagi teman-teman ya, kecuali 50 karena ini harga terendah selama ini teman-teman ya. Jadi saya ambil 50 sebagai harga next supportnya teman-teman. Oke, jadi apakah akan arah lagi besok kita lihat ya teman-teman, nggak ada yang tahu, tergantung apakah retail sudah tertarik masuk atau belum, atau tergantung keputusan bandar karena bandar mah bebas gitu ya teman-teman ya. Cuman ini kebetulan dari sisi teknikalnya sama. Kemudian kita perhatikan juga dari sisi likuiditasnya teman-teman ya. 1 bulan terakhir ini likuiditasnya per hari adalah 1,9 miliar rupiah ya. Namun perlu diperhatikan teman-teman ya, walaupun angkanya per hari itu tinggi tapi tidak stabil teman-teman ya. Kadang ada yang sangat tinggi sekali, kemudian rendah, ini bahkan hampir tidak ada transaksi ya. Ini kecil sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk dalam jumlah besar uangnya hati-hati karena mungkin akan terkendala masalah likuiditas teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa dari kami, semoga bisa membantu teman-teman. Terima kasih dan mohon dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.